102,8 Seranggawe FM, Tegar bener. Masih di Samara Sastra Malam di udara. Halo pecinta Seranggawe, kita lagi live nih di Instagram kita di @seranggawe_fm. Buat yang mau nonton, langsung gabung aja di Instagram kita. Kita lanjut. Halo, ini udah tersambung belum nih? Kita masih nunggu nih. Ternyata belum tersambung. Yang Lampung udah muncul. Nah, Ya, halo Pak. halo. Halo, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih Pak nih. Sekarang tuh lagi viral banget gitu Pak di Twitter. Ada tagar yang lagi trending tuh sekarang. Tagarnya itu bunyinya kayak gini, asik bunyinya. Ketika mural dibungkam, sastra harus bicara gitu Pak. Nah itu gimana tuh Pak? Pendapat Bapak Ya, ya. sebagai seorang sastrawan gitu. Ya kalau saya selama itu untuk sesuatu yang memang baik, yang positif, saya dukung ya. Artinya kenapa ada suara seperti itu? Berarti kan ada hal yang tidak bisa diekspresikan. Maka ada keinginan untuk menyuarakan ya dengan berbagai media. Jadi saya dukung ya. Memang sudah selayaknya seorang sastrawan ya bersuara. Karena itu tadi saya ketika membuat puisi pun tidak hanya terjebak pada keindahan bentuknya ya, kemudian kata-katanya, tetapi bagaimana puisi ini juga mengandung suara. Nah, suara ini bisa kita maknai ya, pesannya salah satunya pesan-pesan perjuangan ya, seperti itu. Jadi ya silahkan saja ya untuk terus berjuang ya, dan seni memang bisa menjadi media perjuangan ya, seperti itu. Nah mungkin ini juga salah satu yang mendatangkan inspirasi gitu Pak. Ya, bisa jadi inspirasi kalau bagi penyair-penyair yang memang pada hari ini punya konteks yang sama ya, artinya sedang memikirkan keresahan yang sama bahwa negara ini tidak adil dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi satu inspirasi untuk menulis puisi ya, sebagaimana ya puisi-puisi saya juga lebih banyaknya bicara tentang suara-suara ya, keresahan-keresahan, kegelisahan terhadap bangsa ini. Cuma memang saya mengemasnya tetap lebih puitis, lebih romantis ya, jadi tidak terlalu terlihat gitu ya. Lebih soft nah, ya Pak ya? Ini salah satu cara aja sebetulnya membungkus ya, begitu. Oke, kita ke Bang Salam nih. Menurut Abang itu seperti apa gitu Bang? Ini menanggapi yang di Kalimantan, muralnya di Kalimantan ya, kalau nggak salah. Mural yang kan banyak tuh ya Bang. Banyak, itu keseluruhan aja deh Bang. Keseluruhan aja. Ya, memang ini sebenarnya bentuk apresiasi ketika ada mural yang mungkin sifatnya menyindir ya, apalagi karena kekuasaan atau politik memang terjadi. Tapi ini sebenarnya menarik, artinya ada yang melihat, ada yang mengapresiasi. Lalu bagaimana teman-teman yang di wilayah sastra, di seni sastra, ini juga sebenarnya menarik juga ketika kita memasuki dunia itu. Dari segi seni rupa dari seni puisi juga Iya. Tapi mungkin kalau di seni rupa mungkin lebih mencolok kali ya, karena memang rupanya di jalan sehingga mudah sekali orang melihat, oh ini agak sedikit menyindir kekuasaan, oh ini sedikit memang menyindir. Artinya ketika itu ya sudah, leburkan saja gitu. Nah, kita sebagai orang sastra sebenarnya bisa menyuarakan protes kita lebih halus lagi dengan bahasa, apalagi Kang Sulaiman Jaini enak banget kalau sudah nulis sastra, nggak kerasa itu sindirannya gitu ya. Nah, kalau teman-teman di sastra ya boleh juga merespon, boleh juga membuat wacana baru sebenarnya gitu. Dan biasanya kayak gini-gini reaksinya di hal esai gitu, karena kalau dibalas lagi dengan puisi malah ngerti ini, malah pusing juga komunikasinya ketika udah gambar gitu. Juga sifatnya memang mungkin tidak terlalu verbal gitu, lalu dipuisikan yang sifatnya mungkin dianggap tidak lebih komunikatif gitu ya. Justru biasanya akan muncul di teman-teman yang nulis puisi juga jago juga nulis esai, maka akan muncul biasanya lahir-lahirnya di tulisan-tulisan esai yang sifatnya tulisan responsif
ke apa namanya ke kejadian-kejadian yang tadi mengenai mural gitu. Oke, kita sapa-sapa dulu kali ya Aisyah, udah rame banget nih di Instagram kita. Ada siapa aja tuh? Oke nih, kita sama-sama Bisa dulu. disapa-sapa nih Pak nih, Bang. Bisa disapa halo-halo lagi, Bang. Iya. Jadi cheerleader lagi ya. Iya dong. Biar semangat. Ada Wowira, Halo. Halo. ada Martin aja, Halo. ada Ahmad, Halo. ada Bagus, Halo. Aduh. Sunar, Halo. ada terus Emra Jodilaya, Halo. Halo. Haki 68 dan Halo. masih banyak lagi. Masih banyak Dan lagi. masih banyak Kalau lagi. 100 pingsan ini halo. Dari tadi ya, Bang ya. Gimana? Saya perlu berkomentar bagus untuk host ketika melemparkan tadi. Host cerdas sekali ketika melemparkan isu tadi untuk kita. Ketika mural dibungkam, sastra bicara. Mural yang dimaksud memang mural yang subversif. Betul. Misalnya tentang menyindir korupsi gitu kan. Mural yang di Tangsel juga kemarin saya dengar gitu kan. Terus di tempat lain juga gitu kan. Sebenarnya memang kalaupun pemerintah dikritik, mestinya itu disikapi sebagai anggaplah ditegur oleh saudara sendiri lah gitulah. Tidak mesti kemudian dibungkam ya kalau menurut pendapat saya. Tapi ekspresi mural itu sebaiknya disikapi sebagai politik yang disalurkan lewat kreativitas. Ketimbang misalnya lewat bakar-bakar ban, bakar-bakar yang lainnya gitu kan. Mestinya tidak mesti terlalu terlalu keras lah sikap pemilik kebijakan menyikapi hal itu. Kalau memang disuarakan lewat sastra, juga bentuk pilihannya bisa beragam. Penyair ada yang menyindirnya dengan halus. Kalau saya memang lebih sering dengan halus gitu kan. Karena pilihan puisinya puisi liris gitu kan. Tapi dulu kan juga ada yang kemudian seorang penyair liris ketika berbicara kritik sosial bisa menjadi verbal dan lantang. Bahkan itu dicontohkan oleh Rendra sendiri misalnya. Saya sebelum ini berakhir nih punya pertanyaan spesial sebentuk Pak Jafar. Aduh, spesial nih Pak nih. Wow, Wow. martabak kali ya. Kejunya double ya. Adakah rencana untuk menerbitkan buku puisi Iya, ke buku depan? puisi. Ini pertanyaan terhebat ini. Karena memang sampai detik ini pun saya belum menerbitkan puisi tunggal ya, artinya antologi tunggal ya. Bukan karena memang tidak ada naskahnya ya, tapi memang mungkin belum ada kesempatan ya untuk menerbitkannya. Walaupun sebetulnya itu bukan alasan, karena alangkah banyak yang menawarkan ya, ataupun banyak penerbit, atau mungkin juga bisa menerbitkan sendiri. Tetapi karena ini pertanyaannya di muka umum ya, saya harus menjawabnya ya. Harus wajib. Jadi motivasi ya, insya Allah. Iya. Saya mau konsultasi ini judul yang terbaik ya nanti ke juga ya. Siap. Sebagai Tukang kurator kerja ya. Siap Bang, siap. Oke. Berarti ada rencana buat nerbitin buku ya Pak Harus ya? ada. Harus ada. Harus ada. Nah, Harus ada. Karena memang begini, saya sempat ya ketika hilang laptop itu kan artinya arsip-arsipnya juga hilang. Nah ini bahaya kalau terjadi seperti itu. Maka sarannya memang lebih baik dibukukan ya, sehingga nanti ada dokumentasi yang bisa disimpan seperti itu, daripada tadi ya kejadiannya hilang kemudian belum sempat dibukukan ya benar-benar hilang. Atau bisa disimpan melalui Google Drive ya, atau email ya. Kalau dulu kan kami mengirim ke media massa ini lewat email ya, sebelum dulu zaman
Bang Suljai ini lewat mesin tik ya, Betul. gitu. Kalau sempat Zaman- mengalami ya, pakai Iya. mesin tik ya. Saya sempat mengalami juga dulu awal-awal nulis ya, Pakai mesin dan tik. sangat menarik ya, karena setelah kita kirim ternyata juga ada balasan ya. Ada Betul. balasan juga sama berbentuk ya gitu, di tik juga dari korannya. Ini menarik ya. Nah, jadi di emailkan itu kan ada tersimpan ya di draft di kotak terkirim ya. Itu juga bisa menjadi alat penyimpanan. Gitu. Yang terakhir nih, Bung Jakpar, saya secara pribadi berterima kasih nih mau Iya nih. menyempatkan diri untuk live on air via Via Instagram Instagram nih Pak nih. di acara Sastra Malam Di udara. bareng Justru saya ini yang sangat berterima kasih Bang Suljai, Oke, sama-sama. karena masih disambung silaturahminya ya. Saya terima ucapan kasihnya. Ya, asal jangan berkasih-kasihan ya. Nggak boleh, karena sesama main anggar nantinya kan. Oke, nanti sampai jumpa di kesempatan yang Berikutnya lain. mungkin kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya di lain kesempatan. Ya. Terima kasih udah mau gabung di Instagram kita. Terima kasih juga buat Sama-sama. Bang Salam. Siap. Mungkin Sepakat sama Bang Suljai, memang hostnya keren ini ya. Waduh. Pertanyaan-pertanyaan juga keren ya, luar biasa ya. Sudah pasti inspiratif. Jadi malu. dan melahirkan satu puisi buat saya. Oke. Baru satu ya Bang ya? Baru satu. Baru satu. Sekarang lagi proses penulisan puisi yang kedua. Waduh. Nah, kita bakal ketemu lagi minggu depan ya. Siap. Bang ya. Salam Kita- untuk teman-teman yang di Lampung. Iya, kita sapa-sapa dulu kali Siap, ya siap, sebelum sama-sama. kita Hmm. sebelum close nih, sapa-sapa lagi para pecinta Sergau yang udah gabung di Instagram kita di @seranggau_fm. Ada siapa aja Oke, kita tuh? sapa-sapa lagi nih. Iya, kayaknya udah rame banget nih dari tadi. Ada Cucu Halo. Sutarja, Halo. ada Arizki Ramadhani, Halo. ada Murhadi, Halo. terus Waduh, ada- ini yang halonya lemes banget nih kayaknya nih. Bensinnya habis ya. terus Halo. ada Nana, Subana, dan masih banyak. Dan masih banyak lagi. Nah, buat para pecinta Sergau, makasih banget nih udah menyaksikan Samara Sastra Malam di Udara tentunya. Terima kasih juga untuk para bintang tamu yang udah menyempatkan hadir dan via live di Instagram kita. Buat para pencinta Sergau, sampai jumpa minggu depan di Samara berikutnya ya Bang ya. Aku Jana, Bang Sulaiman Jaya, Sampai jumpa. Bang Salam, dan Halo. Pak Bang Jafar. Jakpar. Sampai jumpa. Ya, Sampai jumpa Sampai jumpa, sama-sama. minggu depan. Jadi ketagihan ini kalau begini ya. Ketagihan, Sampai pengen jumpa baca minggu depan. puisi. Ya, siap. Sampai jumpa minggu depan. Tetap stay tune terus di 102,8 Seranggau FM.